menghilang Xiao Yan dalam satu pukulan, Raja Ular Bersayap segera menusuk Nan Erming dengan giginya. Di antara orang-orang, Xiao Yan yang dapat memberi sedikit perhatian kepada Raja Ular pastilah Xiao Yan, karena Xiao Yan memiliki tingkat tertinggi di antara orang-orang dan tahu bahwa ia adalah pemimpin rakyat. Tetapi Nan Erming paling membenci Raja Ular, karena racun Nan Erming membunuh begitu banyak yang mulia. Dengan celah besar dalam kekuasaan antara orang lain kecuali Xiao Yan dan Raja-Raja Ular, tidak ada yang bisa menahan serangan kilat Raja-Raja Ular. Setelah Nan Erming ditikam oleh gigi Raja-Raja Ular, dia pasti akan mati. Tapi ada naga. Tubuh naga itu bergidik dan menunjukkan bahwa Jiu Xuanjin Thunder Dragon benar-benar melindungi Nan Erming dan semua orang, dan Thor's Warframe segera memilikinya. Perlu menggunakan pertahanan kuat prajurit Thor dan pertahanan kuat Jiu Xuanjin Thunder Dragon untuk membawa Raja Ular Bersayap 2. Satu pukulan. Jadi, apakah Long Yan membawa pukulan Raja Biplan Snake? Raja Ular Bersayap Ganda tidak menusuk Long Yan sama sekali. Di Warcraft, naga yang paling mengagumkan adalah ular. Setiap ular memimpikan suatu hari ketika ia akan berevolusi menjadi seekor naga. Tiba-tiba ada naga emas dengan kekuatan tertinggi naga. Raja Ular Bersayap 2 bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak panik. Peluang hilang, Xiao Yan segera melakukan keterampilan jiwanya. Langit tiba-tiba gelap, dan ada 2 piringan gerinda besar, satu berwarna putih dan satu lagi di tanah. Pabrik jiwa, bukan pedang jantung dari serangan jiwa tunggal, tetapi gilingan jiwa serangan jiwa jarak jauh. Karena Anda harus menyelesaikan ular beracun agar merasa nyaman dengan Raja Ular Bersayap 2. Meskipun ular berbisa telah terbunuh oleh racun Nan Erming banyak, masih padat seperti padang rumput. Jika tidak, masalah yang disebabkan oleh kabut beracun hijau harus diselesaikan sebelumnya, dan kemudian terus-menerus diserang oleh Raja Ular Bersayap 2. Soul Grinding Disc telah lama digunakan untuk membunuh ular berbisa. Rotasi cakram penggilingan hitam dan putih lambat, tetapi itu adalah kekuatan yang kuat dari jiwa tingkat menengah dari tatanan Italia yang dihancurkan. Ruang ini tiba-tiba diselimuti oleh kekuatan yang tak terlihat. Terdistorsi oleh kekuatan ini, pemandangan menjadi seperti mimpi. Rata-rata, Raja Ular Bersayap 2, yang tidak lemah jiwanya, belum terpukul keras oleh Soul Mill. Itu hanya tampak bingung. Kawanan ular berbisa tidak tahan dengan pencekikan jiwa yang begitu kuat, dan itu hancur dalam sekejap. Kata-kata apa yang paling tepat untuk menggambarkan adegan ini? Tidak. Tidak ada kata yang paling menggambarkan adegan ini. Spektakuler? Ya, itu spektakuler. Puluhan ribu ular berbisa berhenti berenang, berputar beberapa kali, dan mati dengan kaku. Tentu saja, spektakuler. Terkejut? Ya, ini mengejutkan. Teknik pertarungan jiwa akan membunuh ribuan ular berbisa dalam sedetik. Tidak bisakah kamu mengejutkan? Jika Raja Ular Bersayap 2 itu sadar, dia akan sangat terkejut. Sementara Raja Bersayap Ular masih bingung, bayangan ungu berlari keluar, dan bilah tajam dari cahaya tajam mengambil mata Raja Bersayap Ular lurus. Serangan menyelinap ini adalah yang terbaik di Zing. Namun, di antara mereka, hanya Zing yang berani memulai api seperti itu. Karena tidak ada yang tahu jika Raja Ular akan tiba-tiba bangun, jika Anda tidak memiliki kecepatan yang sangat cepat dan sosok yang sangat gesit, Anda tidak akan berani terlibat dengan mudah. Oleh karena itu, badai hanya perlahan melambaikan persembahan pedang, dan bilah angin juga menyerang mata Raja Ular Bersayap Ganda. Nan Erming sangat marah dan mengejutkan pistol yang mengejutkan pada pembukaan darah Raja Ular Berkepala 2. Ke dalam tubuh, mereka hanya bisa menyerang titik lemah Raja Ular Bersayap ini, lagi pula mereka hanya memiliki kekuatan 6 bintang. Serangan mereka jelas tidak mampu menyerang tubuh Raja Ular Bersayap 2 yang berada di puncak 7 bintang dan bersisik. Oleh karena itu, King Mur tidak segera meluncurkan serangan. Setelah memalingkan matanya, dia gemetar serangkaian bayangan yang tidak bergerak maju, dan dia tidak tahu apa yang dia inginkan. Oleh karena itu, Jiu Xuanjin Guntur Naga dan Xiao Long Jiu pertempuran itu hanya roh 12 poin,
dan dia siap untuk melawan setelah tiba-tiba terbangun oleh Raja Ular Bersayap 2. Hati-hati semua orang benar. Pertahanan jiwa Raja Ular Bersayap Ganda tidak lemah. Bilah bayangan ungu baru saja mendekat, dan Raja Ular Bersayap Ganda terbangun dari kebingungan. Tetapi bangun agak terlambat. Rao adalah kepalanya segera. Mata kirinya masih tertusuk oleh pisau tajam dari bayangan ungu. Itu sangat menyakitkan sehingga tidak bisa menahannya. Namun, itu tidak bisa mengeluarkan suara, karena pistol nan erming yang mengejutkan telah menembus ke dalam mulutnya, dan perjalanan panjang yang lurus ke dalamnya dipelintir dan diaduk, dan darah mengalir keluar dari mulutnya seperti air mancur. Dan Dao Dao Feng Dao memotong kepala Dao Kou. Meskipun mulutnya tidak dalam, itu membuatnya merasa sangat malu. Tapi ini bukan waktu untuk membencinya segera. Jika Anda tidak terburu-buru keluar dari bahaya, begitu manusia di tahap awal Seven Stars bergabung dengan serangan, mungkin nyawanya akan terbunuh di sini. Tubuhnya meluruskan punggungnya dengan tajam dan mengeluarkan pistol yang menembus tubuhnya, kemudian menggelengkan kepalanya dan membuka bayangan ungu. Ketika ekor panjang itu menghantam tanah dengan tiba-tiba, ia ingin bangkit kembali. Pada saat ini, lingkaran bayangan cambuk diletakkan di atasnya, membuatnya mustahil baginya untuk mundur. Itu adalah bayangan seri yang King Muir goyangkan sebelumnya. Namun, bagaimana bayangan cambuk King Muir menjebak Raja Ular Bersayap dari puncak bintang 7? Raja Ular Bersayap Ganda memiliki 2 sayap dan kipas, dan dari tepi sayap, seberkas bilah cahaya yang kuat menembak ke semua orang. Ketika semua orang harus berurusan dengan bilah cahaya, Raja Ular akhirnya kembali ke udara. Raja Ular Bersayap Ganda saat ini memiliki darah menetes dari mata kirinya, mulutnya memerah karena kemerahan, dan kepalanya penuh luka. Ia ingin menghidupkan kembali keagungan, ingin agar manusia tahu bahwa mereka benar-benar membuatnya marah, dan ada beberapa cara untuk membunuh mereka, dan itu pasti akan membuat mereka menjadi lebih buruk. Dengan raungan, ia mengepakkan sayapnya dengan liar. Menunggu sayap menjadi hantu, beberapa kecemerlangan hijau terpancar dari hantu. Hati-hati! Pistol menakutkan nan erming terdeteksi segera, ujung pistol itu seperti capung, dan beberapa kecemerlangan hijau dari ledakan itu diambil, berkumpul bersama menjadi kelompok lampu hijau, dan kemudian meninju ke lubang di tanah. Pistol melemparkan kelompok lampu hijau ke dalam lubang, dan kemudian berjuang untuk memacu tanah untuk mengubur kelompok lampu hijau di dalam lubang. Melihat dari tanah yang terkubur dengan kelompok lampu hijau mengeluarkan asap kuning, dan daun-daun yang jatuh bercampur di tanah berubah menjadi air kuning. Lampu hijau ini sangat beracun. Semua orang tampak baik dan takut. Jika nan erming melihatnya sekilas, mereka tidak akan berani membayangkan konsekuensi disentuh oleh lampu hijau ini. Memiliki keterampilan bertarung tim untuk meningkatkan kekuatan ke puncak 7 bintang. Tetapi jika Anda bertarung dengan keras, Xiaoyan tidak takut. Tetapi racun beracun dari Raja Ular Bersayap 2 tak terkalahkan, yang benar-benar sakit kepala. Jangan biarkan Raja Ular secara ceroboh melakukan serangan racun. Begitu mata Xiaoyan membeku, lampu merah menyala di dahinya. Meskipun Soul Grinding Disc sangat kuat, itu jauh lebih cepat dan tersembunyi daripada pedang hati. Tentu saja, pedang hati digunakan untuk serangan diam-diam. Rao adalah Raja Ular Bersayap 2 yang lebih waspada terhadap keterampilan bertarung jiwa Xiaoyan, namun, kekuatan jiwa Xiaoyan masih di atasnya. Tubuh membeku, kehilangan kendali sadar dan jatuh dari udara. Pada saat pertama badai, 9 bilah angin cian cahaya melambai, baik secara langsung menyerang atau terbang di sekitar sudut sangat rumit, dan target yang mereka ambil adalah tempat di mana Raja Ular 2 sayap terluka. Setelah kekuatan badai meningkat, kepercayaan diri telah meningkat pesat, dan permulaan menjadi lebih ganas. Long Yan juga galak. Namun, keganasan Long Yan sangat berbeda dari badai. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk menginginkan kehidupan Raja Ular 2 sisi, keganasan badai dimaksudkan untuk membuat Raja Ular 2 sisi lebih buruk, dan keganasan naga adalah untuk membunuh Raja Ular Bersayap Ganda secara fatal. Perbedaan terbesar adalah bahwa tampilan badai sangat dahsyat, sedangkan naga adalah hip-hop,
jelas dengan kejahatan yang dimiliki anak di bawah umur. Ketika kerumunan mengelilingi keberadaan Raja Ular Bersayap, Long Ling juga langsung mengubah 9 naga guntur emas misterius menjadi bentuk manusia dan jatuh di bawah Raja Ular Bersayap, memasukkan tombak emas ke tanah. Ujung tombak emas berenang dengan orang-orang listrik, memancarkan cahaya dingin. Jika Raja Bei Ular Besar jatuh lurus ke bawah, sepenuhnya bisa dibayangkan apa akhirnya. Namun, apa yang Xiao Yan dan yang lainnya duga adalah bahwa pertahanan Raja Ular Bersayap Ganda itu benar-benar tidak lemah, jatuh pada musim gugur, dan sayap kipas mengayunkan bilah angin yang hendak menyerang tubuh. Potensi. Sepintas, ketika dia melihat ujung pistol berdiri terbalik, dia hanya bisa berkeringat dan bergumam. Tapi kengerian belum diselesaikan, dan mata kirinya datang dengan rasa sakit yang luar biasa. Ternyata 9 bilah angin bergoyang oleh badai hanya dengan cepat mengipasi 8 sayap, dan satu masih mengenai mata kirinya, yang sudah terluka. Dia menjerit kesakitan dan kemudian langsung tenggelam. Meskipun Sin King sekarang tidak memiliki kecenderungan tenggelam sebelumnya, tetapi dengan tubuh yang besar dan berat jatuh di ujung pistol terbalik dan ditusuk oleh senapan emas naga, itu masih tidak bisa membantu tetapi merasakan sakit lain, darah memuntahkan. Pada saat yang sama, senjata semua orang menghantamnya dengan berbagai teknik pertempuran. Untuk beberapa saat, sisiknya yang berwarna-warni terbang, daging merahnya terciprat, dan darahnya menetes. Raja Ular sangat jelas bahwa ia telah jatuh ke dalam kesulitan pengepungan. Ia panik, dan kemarahannya sepenuhnya tersulut. Teriakan itu meraung jauh dari tenggorokan, dan tubuh yang terluka bersinar dengan cahaya warna-warni, dan darah yang mengalir dari luka segera berubah menjadi hijau, dengan bau yang tidak menyenangkan. Semua orang merasa pusing dan bergegas pergi. Raja Ular Bersayap Ganda tidak melarikan diri, dia mengabaikan tubuhnya dan perlahan-lahan mengering. Semakin banyak darah yang dituangkan dari lukanya menjadi hijau, seolah-olah itu bukan darahnya sama sekali. Ini adalah takdir raja yang aneh. Iblislah yang bisa menyelamatkan hidupnya dan membunuh musuh dengan biaya besar kehilangan darah dan mengorbankan hidup. Darah Pirus menetes di tanah, menyebar, mengikis semua yang disentuhnya, termasuk tanah, air, dan daun-daun yang jatuh, menjadi kabut tebal kabut hijau gelap. Dan dalam benak Raja Ular Bersayap, 2 perjalanan turun menuju daerah sekitarnya tentu saja terutama bergulir menuju Xiao Yan, dan itu merusak segalanya selama bergulir, dan tumbuh lebih kuat. Tanpa pengingat Nan Erming, semua orang melihat kabut beracun hijau gelap yang mengerikan. Badai menari dengan pedang Qian yang ringan, dan angin segera menjadi mahakarya. Aliran udara berkumpul dari segala arah, membentuk badai untuk berguling ke arah kabut beracun. Hasilnya mengecewakan. Badai yang bergulir menuju kabut beracun menyapu kabut beracun dan ditelan oleh kabut beracun dalam sekejap. Tidak, itu tidak ditelan, tetapi berasimilasi. Area yang ditutupi oleh kabut beracun tiba-tiba menjadi lebih besar lagi, dan konsentrasinya tidak berkurang, menutupi bagian depan Xiao Yan. Tidak hanya itu tidak menghilangkan kabut beracun, tetapi juga berasimilasi dengan asimilasi untuk meningkatkan momentumnya. Xiao Yan dan yang lainnya tidak bisa menahan frustrasi. Bahkan angin bisa berasimilasi? Apa-apaan ini? Jika ditutupi oleh kabut beracun ini, bukankah akan dibiarkan tanpa residu? Berdiri 100 meter dari kabut beracun, menahan sedikit vertigo yang disebabkan oleh bau samar, Xiao Yan mengertakkan giginya dan menatap Raja Ular Bersayap 2 yang tersembunyi dalam kabut beracun, dan membuat keputusan untuk mundur. Penarikan. Ketika mereka mendengar berita dari Xiao Yan, semua orang tidak mau. Itulah inti ajaib dari puncak Warcraft 7 bintang. Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Dengan perlindungan kabut racun yang luar biasa, mereka tidak bisa mendekati Raja Ular, apalagi membunuh mereka. Meskipun Raja Ular mungkin tidak dapat mendukungnya untuk waktu yang lama, siapa yang tahu pada saat apa Raja Ular akan mengarahkan kabut beracun ke arah mereka dengan kecepatan yang tak terelakkan. Semua orang hanya bisa mulai mundur dengan penyesalan. Namun, ia terpaksa menggunakan trik dengan mengorbankan darah dan mengorbankan Shu Yuan. Bagaimana bisa Raja Ular Bersayap 2 membiarkan Xiao Yan pergi?
Mata kanannya menyipit dengan kebencian yang mengerikan, dan Raja Ular Bersayap Ganda membuka kandang sonik kepada orang banyak. Sementara cahaya berwarna-warni yang mengalir di tubuhnya menuangkan ke kabut beracun seperti aliran air, dan kabut beracun melonjak ke arah kerumunan seperti gelombang. Seberapa cepat serangan sonik itu, kecuali Xiaoyan, yang telah waspada dengan ini, yang lain yang baru saja berbalik dan segera mundur. Xiaoyan dengan cepat mengayunkan kekuatan jiwa dan mengangkat anomali semua orang secepat mungkin. Tetapi semua orang pulih kesadarannya, dan Raja Ular Dua Sayap mengirim gelombang suara lain, dan orang-orang membeku lagi. Xiaoyan dengan cepat terangkat dengan kekuatan jiwa. Tapi segera gelombang suara lain datang. Semua orang membalas dalam kekacauan dan bangun di bawah serangan sonik dari Raja Ular Bersayap Dua dan resolusi Xiaoyan. Dengan kata lain, selama Raja Ular Bersayap Ganda terus mengirimkan serangan sonik, selain Xiaoyan, tidak ada kemungkinan evakuasi. Melihat kabut bergulir dan berkabut datang dan datang, hati Xiaoyan tenggelam ke bawah. Tapi Xiaoyan juga tenang. Dia menghentikan penyelamatan kerumunan, menatap Raja Ular Bersayap yang menjulang di kabut beracun, dan darah merah melintas di dahinya. Meskipun kekuatan membunuh Heartsword tidak sebagus Soul Grinding Disc, kemenangannya cepat. Bagi orang-orang yang berada dalam bahaya, saat ini satu-satunya cara yang dapat membuat semua orang keluar dari masalah. Selain itu, menilai dari keadaan Raja-Raja Ular yang suram dan tidak bersemangat saat ini, Xiaoyan percaya bahwa kabut beracun yang didesak oleh Raja-Raja Ular pasti telah membayar harga yang sangat mahal. Serangan soniknya mungkin telah mengeringkan kekuatan jiwanya. Pada saat ini, pedang hatinya tidak akan seefektif sebelumnya. Selama Raja Ular dapat menghentikan serangan sonik untuk sementara waktu, semua orang dapat menghindari kabut beracun hijau tua. Melalui kabut beracun, Raja Ular Bersayap Ganda memandang orang-orang yang telah terperangkap di tempat itu oleh serangan gelombang suaranya. Dan mata bermata satu matanya yang berdarah menunjukkan senyum kejam. Dan pengetahuannya tentang laut tiba-tiba merasakan sakit. Pedang kecil berwarna darah menusuk diam-diam ke lautan pengetahuan tentang Raja Ular Bersayap Dua, dan tubuh pedang itu dibungkus dengan energi pembunuh yang ganas. Raja Ular Bersayap Ganda terkejut, dan buru-buru mengumpulkan ular berwarna-warni di lautan pengetahuan untuk menikam pedang merah dengan kekuatan jiwa, dan pada saat yang sama mengirimkan serangan sonik. Tidak jelas apakah ular berwarna-warni membuka mulutnya dan menelan pedang merah, atau apakah pedang merah menembus ke dalam tubuh ular berwarna-warni dari mulut ular berwarna-warni. Warna ular kecil yang berwarna-warni itu tiba-tiba pudar, dan kabut beracun berwarna hijau gelap keluar dari tubuhnya. Dengan sedikit mendengkur, pedang berwarna darah itu diatomisasi menjadi kabut samar. Kabut berwarna darah oleh kabut beracun hijau tua, dimusnahkan dalam tubuh ular berwarna-warni. Ular berwarna-warni ini adalah kemampuan pertahanan jiwa hanya setelah Raja Ular Bersayap Dua telah melakukan takdirnya. Xiaoyan mengerutkan kening, dahinya memerah lagi, dan menembakkan pedang berdarah kecil. Kali ini, pedang Scarlet tidak membiarkan ular berwarna-warni menelannya, atau tidak menusuknya dari mulut ular berwarna-warni, tetapi bersembunyi dari kiri dan kanan dan menempel pada 7 inci ular berwarna-warni itu, dan bergegas ke ular berwarna-warni. Darah bersinar ketika kabut beracun hijau tua hanya menyebar, dan meledak seperti gunung berapi. Pedang Scarlet meledak dalam pengetahuan tentang Raja Ular Bewing. Tiba-tiba, ular berwarna-warni menjadi hampir transparan, dan menggigil beberapa kali sebelum hancur. Yin Hong juga merembes keluar dari sudut-sudut Raja Ular Biplan. Namun, hanya sudut mulutnya yang berdarah, dan ular berwarna-warni mengambil sebagian besar energi ledakan diri pedang kecil berdarah itu untuk lautan pengetahuan, dan itu tidak rusak fatal. Pada titik ini, kabut beracun hijau tua mendekati hanya 3 kaki dari semua orang. Sudah terlambat untuk menyesal, Xiaoyan mengambil keuntungan dari kekuatan ini untuk memuntahkan jiwa untuk meringankan keadaan mengerikan semua orang. Tetapi tepat setelah semua orang bangun, mereka akan mundur, dan Raja Ular Bersayap mengeluarkan serangan sonik pada waktunya, dan pada saat yang sama membentuk ular berwarna-warni di lautan pengetahuan. Tapi ular berwarna-warni ini jelas tidak sekokoh sebelumnya, dan warnanya tidak seterang sebelumnya. Tampaknya,
Kekuatan jiwa Raja Ular Bersayap hampir habis. Waktunya singkat, Xiao Yan buru-buru meninju perisai pendendam kepada semua orang, tidak peduli apakah itu berguna atau tidak. Saya berharap untuk memblokir kabut beracun hijau tua semua orang bahkan untuk sesaat. Pada saat ini, itu mungkin hidup atau mati, dan kemudian pedang berdarah kecil ditembakkan di lautan Raja Ular Biplan. Xiao Yan ingin mengulangi triknya, tapi kali ini ular berwarna-warni juga belajar dengan cerdik. Pedang Scarlet baru saja memasuki laut pengetahuan Raja Ular Bersayap 2, dan ular berwarna-warni itu menghantam pedang Scarlet seolah-olah sudah disiapkan, mengikatnya untuk mencegahnya meledak, dan pada saat yang sama seluruh tubuh berwarna hijau gelap. Kabut beracun. Kekuatan asimilasi kabut beracun hijau tua sangat mengerikan. Pedang merah hanya berjuang beberapa kali, dan kemudian berubah menjadi kabut darah dan menghilang dalam kabut beracun hijau tua. Kabut beracun hijau gelap semakin dekat, dan bayangan kematian telah menyelimuti semua orang. Semakin kritis, semakin tenang dan tenang dia. Meskipun Xiao Yan berkeringat dingin di punggungnya, semangatnya belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah beberapa konfrontasi antara teknik pertarungan jiwa, Xiao Yan tahu bahwa tidak mungkin untuk menghentikan Raja Ular Bersayap dalam waktu sesingkat itu. Tidak mungkin baginya untuk mengandalkan pedang jantung. Sebuah teknik pertarungan jiwa mencekik. Jika pedang jantung dan mencekik dapat digunakan bersama-sama, adalah mungkin untuk menyingkirkan bahaya membakar alis. Namun, tidak mudah bagi jantung pedang untuk menyerang dan mencekik tuan untuk dihancurkan. Tidak mudah untuk menggabungkan dua keterampilan bertarung yang berbeda menjadi satu, dan ia belum pernah mencobanya. Banyak kekuatan jiwa diperlukan. Sekarang kekuatan jiwanya rendah, bisakah dia berhasil? Tetapi apakah ada cara lain? Dia tergerak oleh hati, dan menembakkan pedang berdarah kecil. Di mata Raja Ular, ini hanyalah perjuangan sekarat Xiao Yan. Begitu pedang Scarlet menusuk ke lautan pengetahuannya, ular-ular berwarna-warni menjerat pedang Scarlet. Tapi kali ini, ular berwarna-warni hanya menyebarkan kabut beracun hijau tua, dan pedang berwarna darah telah berubah menjadi aliran air berwarna darah untuk menghindari belenggu ular berwarna-warni, dan langsung berubah menjadi garis tipis merah yang tak terhitung jumlahnya di bawah kejutan dari ular berwarna-warni. Ruo Lightning terjalin menjadi jaringan padat silang di laut pengetahuan Raja Ular Bersayap 2. Ini bukan bentuk lain dari pedang Scarlet, tetapi bentuk menyatu dari pedang hati dan mencekik. Antara hidup dan mati, potensi bisa paling terstimulasi. Pada saat yang kritis, Xiao Yan berhasil. Garis-garis merah tipis bersinar dengan darah setan mencium, seolah-olah melampiaskan niat membunuh brutal mereka. Masing-masing mulai memotong laut dengan tepi yang tajam. Bagaimana Shihai bisa rusak? Ditahan dengan rasa sakit karena laut yang terpotong, Raja Ular buru-buru mendesak ular berwarna-warni untuk memancarkan kabut beracun hijau gelap untuk menghilangkan garis merah tipis. Tapi ada garis tipis merah yang tak terhitung jumlahnya. Sampai kabut beracun hijau tua menghapus semua garis tipis merah, pengetahuannya tentang laut sudah rusak. Terkena dampaknya, kabut beracun hijau tua yang membanjiri semua orang juga melambat. Namun, kabut beracun hijau tua mendekati semua orang, meskipun jauh lebih lambat, itu masih akan musnah seperti gelombang yang mengamuk. Xiao Yan begitu cemas sehingga dia hampir kehabisan kekuatan jiwa yang tersisa dalam satu gerakan, dan menembak 5 pedang berdarah kecil. Pedang 5 tangan berwarna merah segera meletakkan kawat merah tipis seperti jaring di laut pengetahuan Raja Ular Bersayap 2, dan didorong oleh pemikiran Xiao Yan untuk meregangkan kekuatan jiwa, membentuk bentuk akhir dari mencekik, berputar merah. Pusaran berwarna darah itu berputar dengan cepat, menggabungkan energi dan niat membunuh semua garis tipis merah, membentuk kekuatan pencekikan yang tak tertandingi, dan langsung menghancurkan seluruh kesadaran Raja Ular Bersayap 2. Kengerian pada pupil dari Raja Ular Bersayap 2 belum menyebar, dan dia dengan kaku jatuh dari udara, menghancurkan tanah dari lumpur dan cipratan, dan keterikatannya pada kehidupan secara kekal membeku karena tidak mau menutup tetapi akhirnya ditutup. Mata, Raja Ular mati seperti ini, di bawah kombinasi dari 2 keterampilan bertarung jiwa Xiao Yan. Hasil seperti itu tidak terduga oleh Xiao Yan.
Itu adalah kebijakan mendesak untuk menggunakan pedang hati dan mencekik bersama-sama. Xiao Yan bahkan tidak tahu apakah dia bisa berhasil. Jika dia bisa berhasil, dia hanya berharap untuk menjaga Raja Ular untuk sementara waktu, sehingga semua orang dapat melarikan diri dari racun hijau gelap. Fok tidak berharap untuk membunuh Raja Ular bersayap dalam hitungan detik. Sebenarnya, kombinasi dari dua keterampilan bertarung jiwa Xiao Yan tidak benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Ular bersayap 2. Tetapi pada saat ini kekuatan jiwa Raja Ular bersayap 2 telah mengering, dan ular berwarna-warni terus memancarkan kabut beracun hijau gelap untuk menghancurkan denda merah energi dalam barisannya hampir habis. Dan itu benar-benar tidak mampu menahan pencekikan dengan kekuatan pencekikan yang sangat besar. Suatu kejutan. Segera setelah Raja Ular mati, kabut beracun hijau tua yang bergolak segera berhenti hanya 1 kaki dari semua orang, seolah-olah waktu telah berhenti pada saat ini. Xiao Yan tidak berani menunda untuk sementara waktu, dan dengan cepat mengangkat perisai amarah sambil menghapus keadaan semua orang yang tidak beruntung. Kerumunan yang terbangun segera mundur selusin kaki sebelum berdiri, menyaksikan kabut beracun hijau gelap dari jauh. Kabut beracun hijau gelap hanya membengkak di sana. Turbulensi itu tidak sekuat sebelumnya, tetapi secara bertahap lebih lambat. Setelah beberapa saat, warna hijau gelap dari kabut beracun itu tampak sedikit lebih terang. Meskipun hanya sedikit lebih terang, dapat dilihat bahwa itu bukan lagi hijau tua yang tebal seperti sebelumnya, tetapi telah menjadi hijau tua yang tebal. Ya, tanpa dukungan agresif dari Raja-Raja Ular, kabut beracun hijau gelap perlahan-lahan menipis. Kerumunan tidak pergi, tetapi duduk di situs dan bergegas untuk pulih. Pertempuran sengit berturut-turut telah memakan semua orang, terutama Xiao Yan. Kekuatan jiwa telah benar-benar habis dan harus dipulihkan. Pada saat yang sama menunggu kabut beracun menghilang sepenuhnya. Tubuh Raja Ular bersayap masih dalam kabut beracun. Tetapi itu adalah puncak dari 7 bintang Warcraft. Inti sihirnya dan kulit ular adalah hal-hal baik yang langka. Bagaimana kita bisa meninggalkannya? 3 hari dan 3 malam kemudian, Xiao Yan meninggalkan rawa dan berbaris jauh ke dalam hutan. Efek temper dari pertempuran yang sulit adalah sangat penting. Setelah pertempuran sengit sebelumnya, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa semangat juang mereka yang agak rapuh telah menjadi murni dan kental. Pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa hampir semua World of Warcraft di hutan ini punah dalam bencana purba. Mereka tidak hanya ingin tahu dan mengagumkan tentang hutan misterius ini, mereka juga sangat waspada dan berhati-hati setiap langkah yang mereka ambil di hutan yang dalam. Untungnya, semua orang tidak menemukan Warcraft terlalu kuat di sepanjang jalan, dan nilai tertinggi adalah tahap awal dari 7 bintang. Dan semua orang mendapatkan banyak usaha setelah berurusan dengan itu dengan mudah. Pada hari ini, kerumunan akhirnya mencapai pusat hutan. Di sini, pohon-pohon besar berdiri tinggi, dan kanopi yang dekat memotong sinar matahari seperti kanopi, yang membuat tempat itu terlihat sangat gelap dan membuat orang merasa sangat tertekan. Tiba-tiba, King Mur tidak bisa membantu tetapi meraih lengan Xiao Yan dengan kedua tangan, matanya mengatur jarak. Melihat mata King Mur, semua orang terkejut, dan hawa dingin meluruskan rompi. Itu adalah 2 batu besar yang berseberangan, tingginya sekitar 7 atau 8 meter, dikelilingi oleh kabut cair yang padat, persis seperti 2 batu besar yang pernah mereka lihat sebelum dipindahkan ke sini.